Yap, balik lagi ke sesi 4. Ini gue gabung bro. Gue akan gabung movement, bracelet, dan price. Supaya videonya nggak kepanjangan dan lu nggak ngantuk. Makanya lu ambil kopi dulu bro. Buat ngopi dan lu lihat nih video gue. Jadi, kalau lu mau beli nih, mana antara Pagani atau Loreo. Nah, lu bisa jadiin video gue ini sebagai acuan lo untuk meyakinkan lo bahwa oke, gue akan milih Pagani. Oke, gue akan milih Loreo. Nah, sekarang gue masuk ke Pagani bro. Nih gue gabung ya bro, movement, bracelet, dan harga. Movement dari Pagani gue yang punya gue ini kebetulan dia menggunakan Seiko NH35A. Lagi-lagi gue sempat share di video review gue, lo bisa lihat di atas ini nih, lo bisa lihat. Nah, video review gue Pagani itu gue bilang dia memang sama-sama menggunakan exhibition caseback atau see-through atau transparan atau apapun yang mau lo sebut ya. Itu bebas bro, tidak harus pakai terminologi dari jam tangan menurut gue. Nah, intinya adalah si movement ini bukan movement yang paling cantik yang bisa lo lihat. Tapi menurut gue nggak tahu ya, ini hanya pendapat gue. Tapi kalau menurut gue tetaplah buatan Jepang harusnya lebih good quality build dibandingkan mungkin buatan selain dari Jepang. Dan dalam hal ini gue yakin setidaknya menurut gue pribadi Pagani akan lebih unggul dibandingkan movementnya Loreo. Nah, itu udah satu poin unggul. Nah, dari sisi movement dia menggunakan movement Jepang ya untuk Pagani. Kemudian untuk bracelet keduanya gue cukup yakin 316L. Nah, 316 stainless steel. Nah, 316 stainless steel ini adalah memang bahan yang dicampur untuk membuat si bracelet ini lebih baik, lebih kokoh, dan juga tidak akan karatan atau tidak akan usang dimakan waktu. Jadi si 316L ini memang sangat umum digunakan kepada jam-jam yang kelasnya menengah ke atas dengan harga yang mungkin di atas 2 jutaan. Nah, lagi-lagi sama 316L, case, bracelet, begitu juga dengan Loreo. Jadi untuk bracelet yang gue bisa nilai adalah dari sisi kualitas dan rigidity dari si braceletnya sendiri. Nah, kalau ini tuh oke kan, nggak ada banyak movement tuh, nggak ada dot. Nah, ada cumannya. Ini bro yang gue bahas kemarin, dia ada gap nih di sini sedikit, kecil sekali gitu. Nah, ini yang membuat si bracelet dari end linknya tuh ada pergerakan. Lo lihat ya, karena dia nggak solid, nggak ngeplak gitu loh bahasa gue. Tuh ada pergerakan. Nah, ini menurut gue yang mengurangi nilai dari si Paganinya khusus untuk bracelet. Untuk pricing, nah untuk pricing harganya mirip-mirip dengan Loreo. Jadi kalau lo lihat di AliExpress, nanti gue coba cantumin linknya di description. Nah, untuk Pagani dia harganya range-nya di kisaran antara 1,3 sampai 1,5 tergantung dari mana toko yang lo beli, tapi kita acuannya adalah Pagani official store, Pagani Design official store di AliExpress. Itu range-nya sekitar 1,3 sama sampai 1,5. Tapi lu akan dengan harga segitu lu akan menerima dengan free shipping dari AliExpress atau dari China Shipping. Gue nggak tahu namanya apa, tapi intinya kalau lu mau pakai DHL, lu mau pakai FedEx, nah itu akan menambah harga dari pengiriman lo sendiri. Mungkin range-nya hitungannya sekitar 300 sampai 500 ribu. Itu belum lagi masuk ke Jakarta atau masuk ke Indonesia itu katanya sekarang ada pajak bro. Jadi net lo sampai Jakarta ini jam bisa kena sampai 2 juta lebih. Nah, which is menurut gue kalau emang worth to wait dan lo yakin pengen banget punya, ya udah lo coba aja beli dari Express atau lo cari deh di online store yang ada di Indonesia. Masih ada kok. Nah, itu dari price, bracelet, serta serta movement. Oke, Pagani. Kita masuk ke Loreo. Nah, Loreo menggunakan movement Seagull ST16. Nah, jadi Seagull ST16 menurut gue juga bukan movement sembarangan. Ini movement juga yang udah cukup lama dipakai oleh jam-jam memang keluaran Tiongkok, dan memang secara build dari sisi movementnya sangat baik menurut gue. Jadi jam udah gue pakai lumayan lama dan nggak pernah ngecewain gue. Tapi kalau lo lihat, nah dari sisi detail aja ya, si exhibition caseback ini, nah Loreo
bener-bener mikirin detailnya. Di rotornya ini, di rotornya dia ada nyematin logo Loreo. Sementara Pagani yang ini dia belum bro. Tapi Pagani yang sekarang dia ngeluarin yang baru itu Submariner homage dengan 40 mm dan casebacknya di rotornya juga ada tulisan Pagani. Tuh, lo bisa lihat ya, nggak ada ya, nggak ada tulisan Pagani. Nah, jadi Pagani kayaknya dia dengerin nih bro, kita yang hobi jam bahwa wah sayang banget nih Pagani lu nggak nyematin tuh logo lu di belakang lu, padahal menurut gue itu yang paling baik lah gitu kan. Jadi lu bisa bangga makainya, lu bukan pakai KW tapi lu pakai jam homage yang dengan brand sendiri, movement sendiri, hanya memang lu ngambil desain atau lu memberikan tribute terhadap induk semangnya itu Rolex Submariner. Nah kemudian dari sisi bracelet sama bro, bracelet cuman yang gue pilih ini Loreo ini adalah bracelet dengan paduan solid brush sama polish. Jadi outernya brush, di tengahnya di inner braceletnya ini polish. Jadi menurut gue dari sisi build menurut gue sangat mirip ya, sama-sama pakai 316 ml. Nah Loreo keunggulannya nih yang gue perhatiin, dia tidak ada gap bro. Nah mudah-mudahan lihat ya. Nah dia tidak ada gap di sini. Jadi dia tidak ada movement, sedikit sekali movementnya. Tuh. Nah, tapi kalau dari sisi build, oke, sama-sama oke. Nah, cuman mungkin clapsnya Loreo sedikit memakai claps yang sangat umum dipakai di jam-jam di range 2 jutaan. Bahkan Seiko pun yang lo pakai XKX aja juga begini modelnya sih. Nah, cuman kerennya kalau Pagani gue anggap dia menggunakan claps yang mild banget. Jadi clapsnya dia juga lo lihat. Ini sama banget sama kayak Rolex Submariner. Tuh. Ini oke banget menurut gue. Nah, jadi di sini Pagani lebih unggul, bro, dari sisi bracelet, finishing bracelet serta folding clasp-nya. Sisi harga nggak jauh beda. Loreo dan Pagani. Loreo lo bisa temuin di AliExpress sekitar 1 jutaan juga sampai range 1,8 tergantung dari toko mana lo beli ya. Kalau menurut gue lo better beli di official store-nya yang ada di AliExpress karena beberapa kali gue lihat di YouTube itu mereka juga bisa klaim untuk refund atau diganti produk yang baru jika memang ada yang rusak. Nah itu baiknya kalau lo beli di official site-nya mereka. Nah mereka bertanggung jawab terhadap itu semua. Oke bro, untuk ini nilainya adalah Paganinya 8, semata-mata hanya dari clapsnya tadi. Menurut gue Pagani lebih keren aja sih dibanding Loreo. Nah Loreo gue kasih 7 bro. Nah oke tuh Loreo. Dari penilaian gue cukup fair dong, nggak ada yang jatuh banget. Pendapat gue pribadi, honest review. Dan kalau memang kedepannya gue dapat lagi nih jam Pagani design yang homage Rolex Submariner yang 40 mili, dan gue akan ambil yang black dial. Outer bezelnya ini kalau nggak salah itu gue ambil kemarin warna biru. Jadi gue akan ngambil blue outer bezel plus black dial. Oke, gue rasa cukup comparison dari 2 jam ini dari gue, dan gue akan sekarang menilai total berapa dan siapa pemenangnya dari Loreo versus Pagani. Oke bro. Wow, tipis bro bedanya. Loreo unggul 1 poin dari Pagani di hal ini. Oke, kenapa gue bisa itu? Gue jumlahin semuanya dari dimensi yang kita nilai, kristal yang kita nilai, dial yang kita nilai, bracelet dan price dan movement, semuanya gue jadi satu dan gue jumlah. Pagani 28, Loreo 29. Oke, jadi perbedaannya sangat tipis sekali. Gue serahin ke lo mau beli Pagani atau Loreo ke depannya. Buat gue dua-duanya sama-sama baik, dua-duanya sama-sama bagus, dua-duanya udah gue coba dan gue pakai, dan dua-duanya nggak ngecewain gue. Jadi intinya lo boleh beli Pagani or Loreo, itu selera lo semua bro. Oke bro, sekarang gue cabut dulu bro. Oh iya, by the way, sebelum gue cabut, jangan lupa lo subscribe, lo like, lo share, lo komen. Karena subscribe itu gratis bro. Sekarang gue beneran cabut nih bro. Cabut dulu bro.